Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ruli Sairul Alim, SIMM. Saya selaku dosen di S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Bisnis. Saya di sini mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi dalam pengintegrasian pemeliharaan hingga bagaimana sumber daya manusia ini punya suatu pemutusan hubungan kerja yang mana untuk mencapai sebuah tujuan organisasi secara efektif dan efisien sekaligus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan suatu karyawan pada sebuah organisasi. Tujuan pada mata kuliah sumber daya manusia ini adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep teori ruang lingkup MSDM. Bagaimana mahasiswa mampu menganalisis peran strategi MSDM dalam sebuah organisasi, menerapkan fungsi-fungsi MSDM dalam pengelolaan tenaga kerja, bagaimana menyusun solusi terhadap permasalahan SDM berdasarkan teori dan praktek, dan serta menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab dengan pengelolaan SDM. Adapun di dalam mata kuliah MSDM ini saya mengambil materi manajemen disiplin kerja. Pada CPL dan CPMK ini manajemen disiplin kerja ini adalah bagaimana mahasiswa dilihat dari CPL pengetahuan, menguasai konsep, teori, prinsip manajemen sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif untuk mendukung suatu capaian tujuan organisasi. Yang kedua, CPL keterampilan umum. Mahasiswa dituntut mampu menganalisis permasalahan manajemen sumber daya manusia dan memberikan alternatif solusi berdasarkan teori, data, dan etika profesi. Yang ketiga, CPL keterampilan khusus ini melihat bagaimana mahasiswa menerapkan fungsi-fungsi MSDM, termasuk mengelola disiplin kerja dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di dalam sebuah organisasi. Melalui CPL ini, maka diharapkan mahasiswa juga memiliki capaian pembelajaran pada mata kuliah MSDM ini melalui materi disiplin kerja, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konsep dan pentingnya disiplin kerja dalam manajemen sumber daya manusia, serta mengidentifikasi bentuk disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, CPMK yang diharapkan adalah menganalisis tujuan, manfaat, dampak disiplin kerja terhadap kinerja individu dan organisasi, serta menyusun aturan atau kebijakan disiplin kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip MSDM. Yang terakhir, CPMK yang diharapkan adalah bagaimana mengevaluasi kasus pelanggaran disiplin kerja serta merumuskan solusi yang tepat berdasarkan konsep dan teori MSDM. Pada manajemen sumber daya manusia, melalui materi disiplin kerja ini, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning yang menghasilkan produk seperti SOP, standar operasional prosedur, atau program peningkatan disiplin kerja. Contoh yang paling tepat di dalam penerapan project based learning ini adalah kita menyusun standar operasional, disiplin kerja, atau bagaimana kita bisa memprogram peningkatan disiplin kerja pada sebuah organisasi atau perusahaan. CPMK yang didukung ini, mahasiswa akan menyelesaikan sebuah proyek, di mana proyek ini mahasiswa mampu menganalisis permasalahan disiplin kerja dalam sebuah organisasi, menyusun SOP disiplin kerja sesuai dengan prinsip-prinsip MSDM, merancang program peningkatan disiplin kerja yang realistis dan aplikatif. Yang keempat adalah bagaimana mahasiswa mempresentasikan hasil proyek secara profesional. Tahapan-tahapan di dalam project based learning ini adalah ada tahap yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, di mana mahasiswa bisa menyajikan kasus, baik itu secara rendahnya disiplin kerja di dalam sebuah perusahaan. Mahasiswa dituntut untuk mengidentifikasi masalah disiplin kerja. Di mana hal ini mahasiswa bisa merumuskan sebuah masalah, mendesain perencanaan proyek, menjelaskan tujuan, format, dan kriteria proyek.
Nantinya mahasiswa menentukan perusahaan proyek kajian pembagian tugas yang di akhir akan terbentuk tersusun sebuah proyek proposal. Nah, menyusun jadwal juga memberikan nilai di dalam sebuah tahapan project based learning ini. Menyusun jadwal ini adalah bagaimana kita bisa atau mahasiswa bisa menyepakati timeline project untuk menyusun sebuah jadwal kegiatan sehingga jadwal itu bisa terorganisir sesuai dengan project yang didapat. Nah, selanjutnya bagaimana mahasiswa dengan tahapan project based learning ini mampu memonitor sebuah proyek dan memberikan bimbingan dan umpan balik, mengumpulkan data-data dan juga bagaimana bisa menganalisis masalah di dalam menyusun SOP ataupun program. Draft SOP dan program ini nanti akan menjadi sebuah alat uji hasil bahwa mahasiswa mampu bisa menerapkan dan juga bisa mempresentasikan dan diskusi dalam paparannya yang bisa nanti bisa menghasilkan suatu produk akhir pada kesempatan yang tepat di dalam sebuah evaluasi atau refleksi dalam proyek ini. Nah, mahasiswa ini juga punya suatu bentuk evaluasi yang saya nilai di dalam sebuah kriteria atau rubrik evaluasi, yang mana kriteria-kriterianya adalah identifikasi masalah, saya beri nilai 20%, analisis 25%, solusi 25%, kreativitas 10%, presentasi 10%, kerjasama 10%. Total adalah 100%. Nah, selanjutnya mari kita saksikan apa yang akan saya tampilkan di dalam pembelajaran disiplin kerja yang akan saya sajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Tadi udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini belajar tentang disiplin kerja ya. Sudah sarapan semua ya ini? Jam jam apa siang-siang ini kalau nggak capek ngantuk ya. Tadi ada kuliah siapa? Hanya Pak Ruli saja? Ya. Berarti sudah sholat? Sudah makan? Nah, kita akan berbicara tentang disiplin di MSDM ini. Ya, sudah siap semua ya? Ya. Disiplin kerja itu apa? Di benak teman-teman apa yang dimaksud dengan disiplin kerja? Mentaati peraturan. Apalagi kalau berbicara dengan disiplin kerja ya. Pak Ruli ini tadi agak tidak disiplin ya. Molor berapa 15 menit. Nah, apalagi terkait aturan berhubungan dengan waktu, ya enggak? Kepatuhan, kedisiplinan itu ini sangat menjadi pengaruh. Maka penting bagi kita mengenali ya, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita adalah apa? Setelah mengikuti pembelajaran materi disiplin kerja ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami pengertian disiplin. Ya, disiplin kerja dalam MSDM itu apa? Dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita mengidentifikasi bentuk dan faktor yang akan mempengaruhi disiplin kerja? Ya, ini penting sekali disiplin kerja. Teman-teman di sini ini masih masa mencari ilmu perkuliahan. Tapi nanti di dunia kerja, suatu kedisiplinan ini menjadi suatu kepentingan kita. Karena apa? Dengan adanya disiplin, ini akan memberikan suatu apa? Memberikan suatu, ada yang bisa? Memberikan suatu motivasi kerja. Ya, dengan adanya disiplin itu akan termotivasi kerja, sehingga motivasi kerja ini nanti akan membentuk suatu tujuan yang serta-mertanya adalah menjelaskan tujuan dan dampaknya bagi organisasi. Kalau kalian disiplin kerja, pasti hasil kerjanya bagus, kinerjanya bagus, iya enggak? Kalau kita tidak disiplin, apakah kinerjanya akan bagus?
orang yang terlambat sama orang yang disiplin waktu, tugas akan lebih selesai yang apa? Hah? Yang disiplin, iya. Nah, maka dari itu mahasiswa juga harus mampu menyusun aturan disiplin kerja dan juga perlu adanya evaluasi terkait dengan kasus disiplin kerja beserta solusi berdasarkan konsep MSDM. Kalian kan di sini sudah semester 2 ya, sudah merasakan sebagai warga manajemen ya. Warga manajemen itu salah satunya yang harus ada di dalam diri benak kita adalah apa? Disiplin. Nah, pernah nggak suatu kejadian tapi teman-teman harusnya saya orang manajemen, tetapi kok saya tidak disiplin waktu. Pernah nggak terjadi seperti itu? Disiplinan. Pengertian disiplin kerja adalah bagaimana kita tahu suatu kekuatan. Kekuatan yang seperti apa? Ya, kekuatan yang berkembang di dalam tubuh kita. Ya, disiplin kerja itu kekuatan yang ada di dalam tubuh kita itu punya komitmen, konsistensi atau tidak. Ya, konsekuensi kalau tidak disiplin kan banyak ya. Apa coba? Kalau konsekuensi kalau kita tidak disiplin. Pasti tidak dapat reward ya. Kalau orangnya disiplin, oh mungkin dapat reward, insentif, bonus, ya enggak. Tapi kalau yang enggak disiplin, apakah akan dikasih reward, bonus? Enggak, malah merugi kalau dikasih. Nah, hal ini di dalam suatu tubuh karyawan dan menyebabkan suatu karyawan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kedisiplinan ya, dengan sukarela pada keputusan, peraturan, nilai-nilai tinggi dan pekerjaan serta perilaku kita ya. Jadi kalau berhubungan dengan kedisiplinan berarti berhubungan dengan perilaku kehidupan kita. Kita itu berperilaku itu yang menentukan siapa? Diri kita, bukan orang lain. Ya enggak? Karena apa? Dengan adanya disiplin itu kita akan termotivasi. Oh itu kok dia nggak pernah terlambat ya. Alasannya apa? Karena dia datang lebih awal. Nah sehingga kita termotivasi. Wah besok saya juga akan lebih awal supaya saya tidak terlambat. Ini contoh yang kita lihat ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kamu jadi seorang iblis dan mau menghancurkan generasi muda di Indonesia? Intinya simple, bikin mereka nyaman tapi nggak berkembang. Terus sekarang solusinya gimana? Solusinya simple, kurangi distraksi, stop scroll gak jelas, pakai HP dengan tujuan, latih fokus, kerja satu sampai selesai bukan multitasking, bangun disiplin kecil tiap hari, bangun pagi, olahraga, belajar, kerja konsisten, main jangka panjang, jangan kejar cepat viral, kejar skill yang tahan 5-10 tahun, pilih circle yang benar, lingkungan itu nular, malas nular, rajin juga nular, berani gagal cepat, gagal itu data bukan identitas, kurangi pamer, perbanyak progres nyata, kerja diam-diam, hasilnya ngomong. Punya arah hidup. Kalau nggak punya tujuan, kamu gampang disetir tren. Kalau diringkas jadi satu kalimat, hidup sengaja, bukan autopilot. Dan jujur ya, dari semua itu, yang paling ngaruh cuma satu. Disiplin pas lagi nggak mood. Wow. Nah, kadang-kadang nggak yang terjadi seperti itu. Disiplin pas nggak mood. Ya. Kalau kita ingin disiplin, kita harus tahu kita arahnya kemana, ke mimpi kita. Ya, teman-teman ini kuliah maksud tujuannya apa? Mencari ilmu untuk karir, ya enggak? Ya, karir itu yang menentukan orang tua apa kita? Kita. Karena apa? Yang akan menjalani adalah kita. Kalau kita tidak bisa berperilaku, tidak bisa bekerja, tidak bisa menyesuaikan dengan peraturan dan nilai-nilai ini, kita akan kalah. Apalagi di era saat ini ya. Ya, di sini kan Gen Z semua ya. Ada yang milenial? Nggak ada ya. Gen Z semua ya. Nah, maka teman-teman Gen Z itu kan ada spesifikasinya. Apa kalau Gen Z itu spesifikasinya? Terus mudah FOMO, ya enggak? Nah, itu salah satu yang terpenting. Nanti kalau teman-teman terlambat, bareng terlambat lah, ya enggak?
teman-teman disiplin, ikut disiplin. Nah, itu yang bisa menguatkan sebuah motivasi. Nah, maka perlu kita tahu bahwa tujuan utama disiplin itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kehidupan kita. Di mana semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Ya enggak? Sekarang kalau kalian sudah terlambat, apa yang akan dilakukan? Lari-lari, ya, sudah sampai sini ngos-ngosan, belum bisa fokus, akhirnya tertinggal, ya enggak? Ada yang pernah seperti itu? Yang ngajar siapa? Bu Suharti, atau yang ngajar mata kuliah yang cukup berat seperti statistik, yang kalau kita tertinggal satu materi atau tertinggal satu bab atau tertinggal satu contoh, ya sudah, kita tidak bisa mengikuti. Nah, itu kan suatu pemborosan. Kenapa kok kita harus disiplin? Kita ya harus tahu manfaatnya ke depan, ya. Karena apa? Bagi organisasi, manfaat disiplin kerja itu adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kalau kita tidak menghasilkan yang optimal, itu berarti kita masih bermain-main, ya. Jadi jangan sampai, biasanya kalau spesifikasi, ya, Gen Z yang bekerja di era saat ini biasanya bosenan nggak? Iya, bosenan ya. Kalian sebagai mahasiswa aja kadang bosenan ya. Wah, kok dosennya seperti ini, ya, nggak asik, ya, nggak seperti itu. Mungkin, wah, dosennya nggak semangat ngajar, wah, tambah kalian nggak semangat. Itu untuk bagi organisasi. Kalau bagi karyawan, akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan, sehingga kita akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, bagi karyawan ini akan termotivasi semangat kerja sehingga nanti teman-teman akan bisa mewujudkan, ya, karir teman-teman. Biasanya kalau kalian disiplin, dapat rewardnya adalah mutasi. Mutasinya apa? Mutasi karena prestasi biasanya. Naik ke jenjang lebih tinggi. Karena mutasi itu ada mutasi prestasi, ada mutasi karena panisme, manfaat, ya. Tadi selanjutnya kita berbicara tentang pengaruh. Pengaruh di dalam suatu kedisiplinan. Disiplin kerja tinggi, maka sama dengan hasil kerja yang memuaskan. Ya enggak? Ada enggak yang disiplin kerjanya tinggi tetapi hasilnya tidak memuaskan? Ya, kalau kalian diberi tugas, langsung dikerjakan, pasti cepat selesai. Tetapi kalau diberi tugas, besok masih seminggu. Pada saat mau seminggu sudah habis, kurang berapa jam, ya, wah, besok kuliahnya Pak Ruli, belum bisa mengerjakan. Akhirnya maksimal nggak tugasnya? Nah, larinya pasti ke ChatGPT, ya. Akhirnya dapat nilai yang memuaskan nggak? Iya, kalau dosennya nggak tahu. Kalau dosennya tahu, itu ChatGPT. Kalau bisa dicek, pasti hasilnya tidak memuaskan. Sama halnya lawannya disiplin kerja tinggi, hasil kerja memuaskan. Disiplin kerja rendah, hasil kerja tidak memuaskan. Seperti itu contohnya. Iya enggak? Iya. Nah, indikator di dalam suatu kedisiplinan perlu ada disiplin preventif, ya, di mana kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar aturan. Terus ada disiplin korektif, ini lebih ke kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan. Kalau disiplin progresif lebih ke perusahaan bisa menerapkan suatu kebijaksanaan disiplin progresif. Di dalam suatu kedisiplinan ada teori-teori yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai literasi, ya. Ada teori kepatuhan, ya. Ada teori motivasi, ya. Ini akan banyak digunakan dalam pemahaman tentang indikator sebenarnya tentang disiplin. Bagaimana suatu disiplin ini akan menguatkan pada sistem faktor-faktor yang akan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, faktor yang
kita maksud ini adalah faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama adalah besar kecilnya pemberian kompensasi. Ini masuk di dalam sebuah faktor disiplin kerja. Kalau besar kompensasinya standar, kalian akan termotivasi untuk disiplin kerja enggak? Iya. Kalau standar ya. Tapi kalau besar kecil, kalau kompensasinya besar ya, seperti kalau tugasnya selesai yang harusnya 3 hari diselesaikan dalam 1 hari, itu masuk disiplin enggak? Masuk. Dia akan dapat kompensasi tinggi atau enggak? Tinggi. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan waktu ya. Ini yang menentukan ini adalah waktu kita. Bagaimana suatu waktu itu bisa kita olah. Kalau waktu kita tidak bisa mengolah, maka hasil dari pekerjaan itu akan mundur. Yang harusnya diselesaikan 3 hari, malah mundur jadi 4 hari, 5 hari, 6 hari. Tetapi kalau maju, ini akan memberikan suatu prestasi kerja, reward. Di mana reward atau prestasi kerja inilah yang menjadi suatu dasar kepentingan kita. Pemahaman, suatu siklus ya, siklus kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kompensasi, selanjutnya ada kalanya kita juga berbicara tentang ada tidaknya keteladanan kepemimpinan di dalam suatu perusahaan. Ya, kalau perusahaan pimpinannya, leadernya memahami pegawai, ya, dia tahu saya memberikan tugas banyak, kok bisa mengerjakan dengan cepat, berarti anak ini motivasinya tinggi, sehingga dia disiplin dengan menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat selesai. Nah, yang mana ini akan memberikan suatu nilai tambah buat SDM yang mengerjakan. Maka dia layak nggak dapat reward seperti itu? Layak nggak? Layak nggak? Ya, ini butuh keteladanan seorang leader. Kalau seandainya ya teman-teman di sini nanti jadi seorang leader, memberikan tugas ke pegawainya, sehingga pegawainya ini saya beri waktu 2 hari, tiba-tiba baru beberapa jam, Pak, ini sudah selesai tugasnya. Terus kalian sebagai leader, apa yang kalian rasakan? Ya, apa yang kalian rasakan? Coba, Mas? Apa? Senang, ya. Terus dengan rasa senang itu apa yang tertuang di dalam benak saudara, ya, sebagai seorang leader? Apa? Ingin memberikan apresiasi, ya, apresiasi yang tinggi, ya. Contoh apresiasi apa yang cocok, ya? Apa? Pekerjaannya tambahin apa? Nah, ini yang penting, keteladanan kepemimpinan. Dengan keteladanan itu bukan terus kita menambahkan pekerjaan, tetapi bagaimana pekerjaan yang cepat selesai itu kita berikan suatu apresiasi untuk memotivasi pegawai itu, sehingga nantinya dia akan punya semangat yang tinggi. Kalau semangat yang tinggi sama tadi, ya, lawannya. Kalau kita disiplinnya tinggi, maka hasilnya akan memuaskan. Sehingga itu yang akan berdampak kepada perusahaan atau organisasinya. Sehingga perusahaan atau organisasinya ini akan punya prestasi, ya. Prestasinya nggak hanya pegawai yang mengerjakan, tetapi organisasi atau perusahaan ini yang akan menjadi prioritas. Nah, kalau perusahaannya bagus, kenyamanan di dalam bekerja akan tinggi atau enggak? Tinggi. Tidak akan ada yang namanya turnover intention, ya, keluar masuk pegawai. Maka perusahaan atau organisasi yang sehat adalah dia yang bisa mempertahankan manajemen sumber daya manusia.
Nah, yang di sini ini kan calon-calon manajer, iya toh? Iya, harus. Kalau kuliahnya manajemen berarti kalian punya apa? Prioritas di dalam calon manajer. Ini penting ya. Nah, ini menjadi sebuah keteladanan kepemimpinan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menjadi leader ya, teman-teman harus menjadi leader yang teladan, yang punya mimpi di dalam sebuah organisasi. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan ya. Nah, kita berbicara tentang strategi. Kalau berhubungan dengan disiplin, maka kita berhubungan dengan strategi. Strategi kita apa? Untuk memahami tentang kedisiplinan kerja. Ya, strategi. Oh, kok ada karyawan yang sering terlambat? Perlu nggak kita atur atau kita panggil sebagai bentuk pembinaan? Perlu nggak, Mbak? Kalau ada pegawai dia mangkir ya, tidak disiplin, perlu nggak kita panggil terus kita berikan pembinaan? Perlu nggak sebagai seorang pemimpin ya, pimpinan? Atau tetap kita biarkan ya orang yang asal-asalan yang nggak disiplin sama orang yang disiplin kita sama ratakan? Perlu nggak? Perlu ya, pembinaan itu perlu karena apa? Pembinaan inilah yang akan memberikan suatu motivasi, yang akan menguatkan suatu organisasi atau manajemen dari perusahaan. Kalau tidak seperti itu, maka perusahaan sendirilah yang akan merugi atau rugi. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Bahwa disiplin itu apa? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Yang berani menyimpulkan? Silahkan. Ada yang berani? Ya, silahkan. Disiplin itu akan memberikan motivasi organisasi dan itu ada berbuah manfaat juga. Manfaat untuk organisasi ya. Organisasi juga lancar. Oke, ya bagus. Ya, itu akan memberikan suatu manfaat bagi suatu organisasi dengan perilaku disiplin kerja yang baik. Karena itulah yang membentuk karakter kita sebagai SDM ya. Kalau kita sebenarnya yang membentuk karakter kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, ya. Terima kasih Mas siapa ini? Mas Vini ya. Oke. Ada tidaknya pengawasan pimpinan ya. Ini juga ini tambahan ya. Pengawasan pimpinan juga perlu. Dengan adanya kedisiplinan ini, pengawasan pimpinan penting ya. Ya. Terus nah, ini disiplin kerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Fungsinya adalah menciptakan keteraturan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan atau organisasi kita. Ya enggak? Iya. Semakin disiplin kerjanya kuat, maka organisasi kita juga akan semakin kuat. Ya, itu penting bagi kita. Jadi kita harus betul-betul menguasai era dan peran dari disiplin kita sebagai bentuk perilaku untuk merubah karakter kita, di mana karakter kita yang menentukan, yang bisa mengatur, memberikan suatu kebaikan adalah diri kita sendiri. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup semua? Kalau cukup, kita cukupkan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi mengikuti perkuliahan dengan baik. Semoga bermanfaat ilmu hari ini dan bisa mengembangkan potensi teman-teman ke depannya di dalam keilmuan manajemen. Itu saja dari Pak Ruli. Pak Ruli akhiri untuk perkuliahan manajemen sumber daya manusia untuk hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.